Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbarakah ini, di bulan Ramadan ini. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah sahur, kemudian dilanjutkan dengan salat subuh dengan berjamaah. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar. Nikmat yang mungkin hanya Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Salawat serta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan bayyinah, menegakkan bukti penjelasan kepada umat manusia yang supaya tidak ada lagi kesamaran di dalam agamanya, supaya tidak ada lagi alasan dan hujjah bagi umatnya bahwasanya masih ada yang masih belum terang, belum jelas dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, setiap kita melalui dan pernah berproses di dalam mengenal dan mempelajari agama Islam. Setiap kita pernah merasakan bagaimana awal mula kita mengenal dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita pula pernah merasakan bagaimana nikmatnya dan lezatnya Islam dan nikmat sunnah di awal mulanya, ketika kita mulai mengenal, di awal-awal perjalanan kita mengenal dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam begitu terasa amat nikmat. Islam begitu terasa amat sangat indah. Oleh karenanya di dalam perjalanan tersebut kita akan mengalami proses
masa semangat di dalam kita mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, di mana gelombang yang akan menghantam badai itu sangatlah keras dan besar, sehingga seorang hamba butuh bagi dia petunjuk dan ilmu yang akan bisa membimbingnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit sebagai bentuk nasihat untuk diri kami dan juga kepada jamaah semuanya, di mana jalan istiqomah inilah jalannya para nabi dan jalannya orang-orang yang beriman. Maka untuk bisa istiqomah, maka kita harus mengetahui dan memahami kiatnya. Dan untuk istiqomah ini kita butuhkan setiap waktu, kita butuhkan untuk setiap saat, baik ketika kita sedang menjalani ibadah ketaatan kita di bulan Ramadan maupun ketika di luar Ramadan. Maka istiqomah ini adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi-Nya SAW. Doa yang senantiasa seorang mukmin memanjatkannya kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepadanya hingga akhir hayatnya. Dan kiat yang pertama yang harus dipahami setiap hamba, khususnya setiap muslim dan mukmin yang mengharapkan istiqomah dalam perjalanan hidupnya, maka dia harus meyakini bahwasanya istiqomah ini adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus dipahami bahwasanya istiqomah adalah anugerah dan pemberian semata Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki istiqomah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mampu memberikan dan menjadikan seorang hamba bisa istiqomah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kita memohon dan meminta istiqomah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa menjadikan seorang hamba istiqomah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-66 sampai 68, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratan mustaqima." Kalaulah mereka mengamalkan, mengerjakan apa yang telah diwasiatkan, dinasihatkan dengannya, yang telah ditunjukkan dengannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau kita mau menegakkannya, mengamalkannya, menjalankannya, kata Allah, lakana khairal lahum, maka sungguh hal itu adalah kebaikan bagi mereka. Maka perkara tersebut itulah kebaikan bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan kalau mereka mau menjalankan petunjuk agama ini, petunjuk sunnah ini sebagaimana yang telah disampaikan dan diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, wa ashadda tathbita, itulah yang akan menjadikan keteguhan. Itulah yang akan menjadikan keteguhan dan meneguhkan kita di atas agama Islam, di atas petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Karena petunjuk Islam saja belum cukup. Seorang diberikan hidayah mengenal agama Islam belumlah cukup baginya. Karena betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah baginya Islam, namun
ketika dia menegakkan Islam tidak mengikuti petunjuk dari nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Maka ketika kita menegakkan Islam ini di dalam diri kita sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka kata Allah apa? Khairun lahum, itulah yang terbaik untuk mereka. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Wa asyadda tathbita, dan itulah yang akan menjadikan keteguhan bagi seorang hamba. Karena ketika kita beragama Islam dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka inilah yang akan meneguhkan kita di atas petunjuk agama Islam, di atas menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran azima. Dan kalau mereka telah menegakkan hal ini, la'atainahum min ladunna, maka sungguh kami akan datangkan dari sisi kami ajran azima, ganjaran pahala yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Jadi ganjaran pahala yang Allah janjikan dengan ganjaran pahala yang sangat besar, yang sangat agung, Allah akan berikan bagi mereka yang menetapi petunjuk Islam sebagaimana petunjuk nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di tempat ini, di lingkungan ini, Allah mudahkan kita menegakkan agamanya dengan petunjuk nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan di tempat kita, yang pastinya walaupun dengan banyak rintangan dan tantangan, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan mengokohkan kita di atas agamanya dan di atas petunjuk sunnah nabinya SAW. Wala hadainahum siratam mustaqim. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan petunjuk hidayah. Dan hidayah inilah yang paling kita butuhkan sesudah kita menetapi agama Islam. Hidayah untuk menetapi jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini tidak lain adalah jalannya Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Jalannya para sahabat Rasulullah SAW, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, dan seluruh para sahabat Nabi SAW. Mereka lah manusia dan generasi umat manusia yang telah mengikuti dan menegakkan petunjuk sunnah nabinya SAW. Maka di dalam perjalanan kita, ketika kita beragama Islam ini, kita tidak bisa hanya sekedar mengenal petunjuk dari Nabi SAW. Dan kita tidak akan pernah mungkin bisa menegakkan petunjuk Islam dari Nabinya SAW, melainkan hanya melalui perantara sinten? Perantara para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang menyambung lidah, menyambung penjelasan petunjuk dari Nabinya SAW sehingga sampailah petunjuk tersebut kepada kita. Tanpa mereka maka kita tidak akan mungkin mengenal agamanya. Petunjuk Islam yang benar yang diajarkan oleh Nabinya SAW. Fal hidayatu ila sirati biyadillah. Maka hidayah, seorang hamba mendapatkan hidayah menetapi petunjuk jalan yang lurus, itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 175, fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima.
Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan keimanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga-Nya. Maka surga Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan yang Allah telah siapkan bagi mereka yang menetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang benar dan berpegang dengan petunjuk yang benar dalam keimanan tersebut. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan membimbing mereka tetap teguh istiqomah di atas jalan yang lurus. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Keimanan di atas petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan membimbing seorang hamba di atas jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam surat Yunus ayat yang ke-25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru seorang hamba, menyeru semua hambanya ila daris salam, agar mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita agar masuk ke dalam surga-Nya. Allah ingin agar kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah seru. Itulah yang Allah inginkan. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala masih berikan pilihan untuk hamba-Nya, untuk makhluknya yang bernama manusia. Sehingga ada di antara manusia yang mereka beriman dan ada yang dari manusia yang menyelisihi keimanan. Wa yahdi man yasha, dan Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki untuk menetapi jalan yang lurus, jalan istiqomah, yaitu jalan di atas agama Islam sebagaimana petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kiat yang harus ditegakkan di dalam diri kita yang pertama kali, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, walihada kana awwalu qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuhus sadiqu ilallahi ta'ala fi talabiha. Kiat yang paling pondasi, yang paling mendasar, yang harus kita tegakkan adalah mengarahkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta hidayah istiqomah ini, di dalam mengharapkan dan meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita istiqomah di atas Islam dan di atas petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Li'annal hidayata wal istiqamata biyadih, karena hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jalan istiqomah ini yang memberikannya dan menganugerahkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kiat yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika kita merasa galau, merasa mulai bimbang atau merasa mulai down, turun semangatnya, keimanannya, balik lagi, pulang lagi, banyak lagi istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Dialah Rabb satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk dan istiqomah. Kemudian kiat yang berikutnya, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kiat yang berikutnya yang harus kita fahami, dan ini adalah di antara mungkin menyambung sedikit dari pembahasan di kesempatan sore yang kemarin, bahwasanya jalan istiqomah adalah dengan menetapi petunjuk tauhid, petunjuk
kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang mengharapkan istiqomah bagi dirinya, maka tidak akan mungkin dia dapatkan, tidak akan mungkin dia peroleh tanpa dia memahami, tanpa dia mewujudkan, menunaikan hak dari kalimat la ilaha illallah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Ummah, umat Islam yang paling jujur, manusia yang paling jujur dari umat Nabi SAW, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang beliau namanya Abu Quhafa. Ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan dengan lisan mereka disertai keimanan dari hatinya, mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan bahwasanya Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sumber dasar keimanan seorang hamba. Karena keimanan tersebut tidak akan mungkin kalau kita tidak mengakui dan meyakini bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kemudian mereka istiqomah. Maka beliau menafsirkan ayat yang mulia ini dengan mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, maknanya apa? Mereka, kata beliau, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka adalah orang-orang sesudah mereka mengakui dan beriman bahwasanya Rabb mereka adalah Allah, mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan merusak dan membatalkan keimanan seorang hamba. Dan yang akan memalingkan seorang hamba dari jalan istiqomah. Jadi kalau ada dalam hati ini kecintaan kepada selain Allah melebihi kecintaannya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa harap, kalau ada rasa bersandar dan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama seperti kecintaannya dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menghalanginya dari jalan istiqomah. Maka seorang hamba yang ketika dalam hatinya dia mencintai dunia, dia sibukkan waktunya, harinya dengan dunianya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika datang panggilan, seruan, azan, yang di situ dia harus kembali bersimpuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia abaikan, maka inilah yang akan menghalangi seorang hamba dari jalan istiqomah. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga menafsirkan ayat yang mulia ini, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kata beliau, kemudian mereka istiqomah maknanya adalah ala syahadati alla ilaha illallah. Istiqomahnya di atas menetapi syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diagungkan dan esakan dengan pengagungan yang benar sebagaimana petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah keimanan yang tertanam di dalam hati para sahabat Rasulullah SAW. Bahwasanya istiqomah itu modalnya adalah dengan menetapi kalimat la ilaha illallah. Dengan mengakui, mengimani, menegakkan petunjuk syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas juga, beliau mengatakan istaqamu ala ada'i faraidhihi. Kemudian mereka istiqomah dengan menjalankan dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan. Karena seseorang itu dikatakan istiqomah kalau dia berusaha menegakkannya dengan amal. Karena memang di antara konsekuensi kandungan dari kalimat la ilaha illallah adalah dia tegakkan kalimat la ilaha illallah ini dengan menjalankan kewajiban yang Allah telah perintahkan. Di antara kewajiban yang terbesarnya adalah menegakkan sholat. Dan saat ini di bulan Ramadan Allah wajibkan untuk kita puasa. Dan inilah di antara bukti kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengamalkannya, menegakkannya karena betul-betul berusaha menegakkan dari kalimat dan bersumber dari kalimat la ilaha illallah. Maka puasa kita, sholat kita bukan karena ikut-ikutan, bukan karena musiman, tapi karena betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Al-istiqamatu minal kalimatil jami'ah allati tashmalu ad-dina kullah. Maka kata istiqomah ini adalah satu kata, satu kalimat yang menggabungkan seluruh perkara agama. Sehingga siapa yang ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah maka dia harus tegakkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tegakkan agama Islam ini semuanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh petunjuk nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah merekalah hamba yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menetapi jalan istiqomah. Bukan hanya ikut-ikutan atau bukan hanya musiman. Habis musim Ramadan balik lagi. Enggak, tapi terus. Karena dia pondasinya kokoh. Kemudian di antara kiat yang berikutnya. Ini dua kiat yang pertama. Yang pertama tadi kita harus kembalikan bahwasanya jalan istiqomah ini adalah karunia Allah, pemberian Allah. Sehingga dengannya kita kembali memohon dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya jalan istiqomah ini hanya bisa ditetapi dengan menegakkan syahadat kita akan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya istiqomah itu tempatnya, asalnya, pondasinya ada di dalam hati, bukan dari yang nampak saja, bukan dari casingnya saja, bukan dari amalannya saja. Apalah arti amalan yang banyak, apalah arti puasa yang terus menerus, apalah arti sholat yang tanpa putus, apalah arti qiyamul lail, ketika itu semuanya tidak dilandasi dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya mengetahui bahwasanya apabila hati ini baik, yaitu hati yang ada di sini, yaitu jantung. Karena inilah yang menjadi sumber semua aktivitas yang mempengaruhi anggota tubuh kita, tubuh manusia.
Maka apabila jantung ini baik, hati ini baik, maka seluruh anggota yang lainnya akan baik pula. Seluruh amalan yang lainnya pun ikut baik juga. Oleh karenanya sahabat An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan atau mengatakan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, idza saluhat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Apabila rusak, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Iya, kelihatannya baik, kelihatannya sehat, kelihatannya keker, kelihatannya luar biasa indahnya badannya, penampilannya, tapi rapuh dia, hatinya rusak, maka tidaklah ada artinya. Maka seorang mukmin yang menjadi prioritas utamanya, menjadi prioritas perhatiannya adalah hatinya, sehingga dia berusaha untuk menjaga hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya di dalam agama Islam ini ada pelajaran, ada petunjuk, liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid, bagi mereka yang memiliki hati, dan semua manusia Allah berikan hati. Tapi Allah katakan di sini bukan hanya sebatas hati, tapi hati yang bisa alqas sam'a, hati yang bisa mendengar, wa huwa syahid, dan bisa menyaksikan, mendengarkan kebenaran dan menyaksikan petunjuk kebenaran dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang membedakan antara hati yang salim, hati yang baik, dengan hati yang ada penyakitnya. Oleh karenanya berkata Imam Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, fa aslul istiqamati, maka asal dari istiqamah adalah istiqamatul qalbi ala tauhid. Istiqamatul qalbi ala tauhid, istiqamahnya hati menetapi petunjuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang benar sebagaimana petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dengan cara masing-masing. Jadi masing-masing orang membuat cara sendiri di dalam dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Masing-masing kelompok golongan menentukan caranya sendiri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa. Tidak akan sampai. Yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, kembali tadi dengan mengikuti petunjuknya siapa? Nabinya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga petunjuknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah generasi manusia yang Allah telah akui dan telah persaksikan tauhidnya mereka. Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah, maka ketika hati itu telah istiqamah di atas beriman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ala khasyatihi, dan di atas rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalihi, dan mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabatihi wa mahabbatihi, dan rasa cintanya dan rasa harapnya, doanya, tawakalnya, dan berpalingnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, istaqamal jawarih, maka seluruh anggota badan pun akan ikut istiqamah, kata beliau, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan dengan kita
menjalani sebagai seorang hamba di bulan Ramadan ini dengan semua amal ketaatan, agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah di setiap saat, kapanpun, dimanapun. Fa idza istaqamal malik, maka ketika sang rajanya telah jadi istiqomah, yaitu hati kita telah istiqomah, istaqamat junuduhu wa ra'ayahu, maka seluruh anggotanya, pasukannya dan rakyatnya akan ikut istiqomah pula. Kemudian yang terakhir, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, untuk bisa menetapi jalan istiqomah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, maka menetapi istiqomah dengan menetapi kebenaran petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita menegakkan kalimat la ilaha illallah, kemudian membangun pondasi dalam diri kita dari mulai hati kita, maka kita berusaha menegakkan keimanan tersebut, bangunan tersebut sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu semuanya, maka istiqomah yang kita harapkan adalah istiqomah yang semu, yang akan cepat sekali, mudah sekali untuk roboh dan pudar. Waqad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan dua perkara, yaitu menetapi petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna dan berusaha mendekatinya ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah. Agama yang paling mudah untuk diamalkan oleh semua manusia hanya agama Islam. Dari semua agama yang ada di hari ini, kalau kita mau mengadakan penelitian dari semua agama yang ada, maka agama yang paling mudah untuk kita amalkan dan kita tegakkan hanya agama Islam. Jadi gampang untuk ngetes agama itu agama paling benar, cari aja mana agama yang paling mudah. Maka semua akan menyatakan sepakat bahwasanya agama yang paling mudah adalah agama Islam. Kalau mereka berusaha mengatakannya dengan jujur dari hatinya. Bukan karena karena ikut-ikutan atau karena hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan walan yushadad-dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang bersikap keras, bersikap ekstrim di dalam beragama, melainkan dia akan dikalahkan. Menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam itu tidak pernah, atau Nabi SAW tidak pernah mengajarkan istilah ekstrim, berlebihan di dalam beragama, tidak ada. Jadi agama Islam ini semuanya mudah, tidak ada ekstrim, tidak ada yang eksklusif, tidak ada. Semuanya mudah untuk dipelajari, untuk dikenali petunjuknya dan diamalkan petunjuknya, sangat mudah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang eksklusif. Karena eksklusif itu menunjukkan yang bisa mengamalkan petunjuknya hanya orang tertentu saja. Tapi agama Islam semua bisa mengamalkan. Bahkan kalau ada orang kafir mau mengikuti petunjuk agama Islam, mereka belum beriman tapi pengen coba-coba, bisa, sangat bisa dan mudah. Fasaddidu wa qaribu. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebagai petunjuk dan perintah beliau ketika
beliau telah memberikan muqaddimah tadi bahwasanya agama Islam ini mudah. Tidak ada dalam agama Islam ini itu sifat atau sikap eksklusif ekstrim, tidak ada. Maka beliau kemudian mengarahkan dan membimbing kita dengan mengatakan fasaddidu, maka tetapilah kalian petunjuk sunnah Nabi SAW dengan sempurna. Au qaribu, atau paling tidak berusaha untuk mendekatinya. Karena makna as-sadat, Nabi SAW di dalam doanya beliau sering untuk membaca doa Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah, karuniakanlah kepadaku hidayah dan as-sadat. Hidayah di sini maknanya adalah hidayah menetapi petunjuk agama Islam dan juga mengamalkannya. Hidayah di sini adalah apa? Hidayah menetapi petunjuk agama Islam dan sunnah nabinya serta mengamalkannya. Dan as-sadat adalah menetapi petunjuk kebenaran sunnah nabinya SAW. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya beliau Syekh Abdul Razak mengatakan makna as-sadat antusibas sunnah, engkau menetapi kebenaran petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah makna as-sadat yang senantiasa diminta oleh Nabi SAW di dalam doanya dan yang beliau ajarkan kepada umatnya. Dan ini beliau ajarkan kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib ketika beliau meminta untuk diajarkan oleh nabinya SAW satu doa. Lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan. Ketika sahabat Ali meminta diajarkan oleh Nabi SAW satu doa, maka beliau SAW mengajarkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan doa Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hidayah dan karuniakanlah kepadaku as-sadat. Hidayah tadi maknanya pun apa? Kita diberikan petunjuk menetapi hidayah tadi kita dimudahkan untuk menetapi petunjuk agama Islam dan mengamalkannya. Kemudian as-sadat maknanya adalah menetapi kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki oleh kita semuanya. Sehingga Allah katakan dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan istighfarlah kalian dan mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis disuruh napa? Habis kita diperintahkan untuk istiqomah, Allah perintahkan kita untuk minta ampun. Berarti maknanya napa? Apa maknanya? Apa maksudnya? Yaitu ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan banyak ada kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita sholat, pertama khusyuk, semangat, niatnya fokus. Habis di tengah-tengah, iling. Ingat napa? Dompetnya kari. Ingat tadi belum ini, belum itu. Itu diantara dari sekian banyak kekurangan di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan waqaribu, dan berusahalah untuk mendekati petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak istighfar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, sungguh ini petunjuk yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kita yang paham betul tentang siapa kita. Kita adalah manusia yang sangat lemah, yang sangat dhaif, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika kita mampu pun pasti akan ada banyak kesalahan dan kekurangan. Maka Allah tutup itu dengan membaca dan memperbanyak istighfar. Inilah mungkin yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini, sehingga di dalam kita menetapi agama Islam ini, kita bisa berusaha menetapi petunjuk yang benar, bukan hanya dengan modal semangat saja. Karena kalau di dalam kita beragama Islam hanya sebatas modal semangat, yang namanya semangat ini akan ada masanya. Ketika sudah di atas pasti akan ada turun. Dan ketika turun kita tidak mengetahui kiatnya, maka turunnya ini enggak balik-balik nanti. Tidak bangkit-bangkit lagi. Maka harus kita pahami di antara petunjuk Islam dan petunjuk Nabi-Nya SAW yang telah diajarkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Bahkan Nabi SAW sebagai penutup dari kajian kita, hadis dari Nabi SAW dari sahabat Al-Hakam ibn Hizam Al-Kulafi. Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lan ta'malu, sesungguhnya kalian tidak mampu untuk beramal. Sesungguhnya kalian tidak mampu untuk berbuat. Au lan tutiku kullama amartukum, yaitu kalian tidak akan mampu untuk mengerjakan semua yang aku telah perintahkan. Jadi di sini Allah dan Rasulnya telah tegaskan kalau kita ini tidak mungkin berbuat, tidak akan mampu menjalankan semua yang Allah perintahkan, tidak mungkin sudah, kecuali dengan pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, walakin, akan tetapi, saddidu, berusahalah kalian menetapi kesempurnaan kebenaran petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusahalah untuk mendekatinya. Wa absyiru, dan bergembiralah dengan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menetapi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagaimana yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada kekurangan, kesalahan, tapi dia berusaha untuk menggapainya dan berusaha menetapi petunjuknya, maka Allah akan balas dan ganjar dengan sempurna. Inilah keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang berusaha menetapi Islam dan petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka menetapi agama Islam ini dengan cara masing-masing, maka sudah tidak dapat ganjaran pahala, dapatnya hanya apa? Lelah lah, capek saja. Bahkan ketika kita tidak sempurna, ada ketidaksempurnaan ketika kita berusaha menegakkan tadi dan kita berusaha menutupinya dengan istighfar, maka Allah pun akan balas dengan tetap ganjaran yang sempurna. Maka mudah-mudahan Allah jadikan bagi kita semuanya ganjaran yang sempurna dan pahala yang besar, khususnya di bulan Ramadan ini dengan semua ketaatan kita. Dan Allah jadikan kita senantiasa istiqomah di atas agamanya dan juga di dalam menetapi petunjuk kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dari apa yang kami sampaikan, dari ucapan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.